Scam Villains Self-Saving System Chapter 65. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Tanpa melihat dengan jelas bagaimana dia diserang, Zhu Zilang berlutut di tanah dengan satu lutut dan batuk seteguk darah. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada orang lain di tempat tidur. Luo Binghe memiliki satu lengan yang melingkari Shen Qingqiu dan saat ini sedang memelototinya. Pertama, Zhu Zilang terkejut, tetapi kemudian dengan cepat berubah ke dalam sekejap kesadaran. Kamu, Tuan Abadi Shen, kalian berdua. Shen Qingqiu membenamkan dahinya ke telapak tangannya. Dia tidak mau bicara. Luo Binghe mengangkat tangannya yang lain dan membuat gerakan mengepal di udara. Beberapa sidik jari gelap muncul di tenggorokan Zhu Zilang saat tubuhnya tiba-tiba diangkat ke udara. Shen Qingqiu berkata, "Jangan bunuh dia. Ini akan menimbulkan masalah yang tiada akhir. Selain itu, hal-hal ini tidak seperti yang kau bayangkan." Mulut Luo Binghe tertutup rapat, dan urat di punggung tangannya menonjol saat tangannya terlipat tertutup. Wajah Zhu Zilang perlahan membiru, tetapi dia masih dengan keras kepala tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Pada saat itu, suara lain datang dari luar. "Tuan Puncak Shen, bisakah aku masuk? Mengapa malam ini begitu hidup? Bicara tentang iblis memang, begitu banyak pengunjung." Wajah tiga orang di tenda, dengan satu orang tercekik sementara yang lain menonton, semuanya menjadi gelap. Shen Qingqiu pertama kali menunjuk ke Zhu Zilang, yang tercekik saat dia tergantung di udara, sebelum menunjuk ke Luo Binghe. Dia membuat gerakan mengiris di tenggorokannya sebelum menyilangkan lengannya menjadi bentuk X, semuanya benar-benar berantakan. Dia tidak tahu apakah Luo Binghe mengerti atau tidak karena dia menggelengkan kepalanya sebelum menggelengkannya lagi. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja, tidak ada yang akan menjawab orang di luar pintu. Setelah hening beberapa saat, Tianlang Jun berkata, "Aku masuk." Sama seperti keponakannya, keduanya adalah tipe orang yang meminta izin sebelum masuk hanya untuk penampilan. Alhasil, saat Tianlang Jun masuk, yang dilihatnya sebenarnya adalah pemandangan ini. Zhu Zilang dan Shen Qingqiu bergumul dan berguling-guling di atas tempat tidur, sementara tumpukan selimut di belakang mereka bertumpuk tinggi dan berantakan. Ketika melihatnya masuk, mereka berdua tiba-tiba menoleh. Dua pasang mata dan dua wajah memegang ekspresi ketakutan yang sama. Kulit pucat mereka bercampur dengan rona merah. Setengah bagian atas jubah Shen Qingqiu masih terikat di siku, meninggalkannya setengah telanjang. Meski Tianlang Jun tergolong orang aneh, saat melihat pemandangan ini, senyumnya juga membeku sesaat. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berkata dengan lembut, "Aku benar-benar tidak mengharapkan ini." Zhu Zilang tersipu malu. "Tuanku, hal-hal ini sedikit rumit, tapi bagaimanapun juga, itu bukan yang Anda bayangkan." Tubuhnya menghalangi selimut tempat Luo Binghe bersembunyi, dan Shen Qingqiu setengah di atasnya, sepenuhnya menutupi tangan Luo Binghe, yang mencengkeram gerbang vital Zhu Zilang rapat-rapat. Posisi yang begitu kacau, ditambah dengan tirai yang mengapung di sekitar tempat tidur, benar-benar membuat sulit untuk mengetahui bahwa ada orang ketiga di sana, setidaknya untuk sementara waktu. Tianlang Jun mengangguk dan berkata, "Tidak perlu menjelaskan, aku mengerti. Aku mengerti semuanya." Dengan kecintaannya untuk mendengarkan, kebencian terhadap Chun San, dan cara berpikirnya yang lambat tentang berbagai hal, ketika dia berkata dia mengerti, itu berarti Shen Qingqiu harus menjelaskan. Shen Qingqiu berkata, "Untuk alasan apa Yang Mulia datang berkunjung larut malam? Jika ada sesuatu yang terjadi, tolong katakan dengan jelas, atau aku akan istirahat, terima kasih." Tianlang Jun berkata, "Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang serius. Gangguan kecil terjadi di sisiku, itu saja. Aku juga tidak tahu kemana Zhu Zilang menghilang, jadi aku pertama kali datang ke sini untuk melihatnya. Namun, sepertinya aku datang pada waktu yang salah. Tidak masalah, silakan lanjutkan. Aku tidak peduli." "Zhu Zilang, tuanku." Jika dia mengatakan satu kata terlalu banyak, Luo Binghe menambah tekanan. Jika dia menggerakkan kakinya sedikit, Luo Binghe menambah tekanan. Jika dia menyesuaikan posisinya, Luo Binghe menambah tekanan. Menambah tekanan dan menambah tekanan saat energi iblis, yang melonjak, mengalir tajam langsung ke gerbang vital Zhu Zilang hingga mulut Shen Qingqiu terasa pahit. Zhu Zilang tidak tahu apa yang mencekiknya,
hanya saja dia benar-benar mengalami perasaan menyesakkan di dadanya. Shen Qingqiu, oke, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Dalam hal ini, kami akan melanjutkannya. Silakan lakukan apa yang kau inginkan. Namun, Tianlang Jun sepertinya tidak berniat pergi. Sebagai gantinya, dia menemukan bangku dan duduk. Dia berkata dengan santai, mengapa Tuan Puncak Shen tidak mengejar masalah ini dan bertanya kepadaku apa sebenarnya gangguan kecil itu. Ini sangat berbeda dari sikap ingin tahu dan bersemangatmu sebelumnya. Sepertinya dia tidak akan diusir begitu saja. Shen Qingqiu merasa masalahnya tidak pernah berakhir, tetapi sebaliknya, dia menjadi tenang dan tersenyum. Jika Tianlang Jun suka mengamati, tidak ada salahnya berbicara dan membumbui segalanya. Tolong pergilah. Tianlang Jun lalu membumbui segalanya. Tidak lama sebelum ini, pedang iblis hati yang berada di sampingku tiba-tiba terbang dan melayang di udara, bergetar tanpa henti. Jelas, tidak ada yang mengendalikannya, tetapi fenomena semacam ini benar-benar agak sulit untuk dilewatkan. Shen Qingqiu segera mengerti. Saat itu, ketika Luo Binghe tidak menyelesaikan kalimatnya tentang, hanya satu hal yang perlu dikhawatirkan, yang dia maksud adalah pedang setan hati. Bagaimanapun, itu adalah pedangnya yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Jika pemilik aslinya muncul di dekatnya, benda itu akan merespons. Shen Qingqiu berkata, itu memang aneh. Namun, aku khawatir tidak masuk akal jika Tianlang Jun datang menemuiku untuk membicarakan hal itu. Tianlang Jun berdiri perlahan. Tentu saja tidak masuk akal untuk berbicara dengan Dewa Puncak Shen tentang ini. Namun, jika seorang anak nakal datang untuk menemui Dewa Puncak Shen, itu akan sangat masuk akal. Dia membagi dua kalimat pendek menjadi beberapa segmen. Setiap setengah kalimat, dia melangkah lebih dekat ke tempat tidur. Zhu Zilang jelas dikekang oleh Shen Qingqiu, sementara Luo Binghe diam-diam menekan gerbang vitalnya. Saat Tianlang Jun semakin mendekat, selangkah demi selangkah, pasangan murid dan guru ini semakin erat. Zhu Zilang benar-benar sangat tidak bersalah, dan sangat tidak beruntung. Tepat ketika Tianlang Jun mengangkat tangannya dan hendak menyingkap tirai, suara binatang buas yang melolong nyaring tiba-tiba bergema dari luar tenda. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan berbalik untuk melihat. Di luar tenda putih, api melesat ke langit. Bayangan hitam yang beterbangan menghambur dari segala arah saat raungan panjang binatang buas bercampur dengan teriakan parau dan kelelahan. Ada penyerang. Kelilingi dia, semuanya mengelilinginya. Jangan biarkan dia lolos. Dia membunuh seseorang. Bila saling menyerang saat anak panah menembus langit, bercampur dengan suara gigi dan cakar yang merobek daging. Tianlang Jun tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun sebelum dia keluar dari tenda. Suasana tegang dan cemas Shen Qingqiu kembali tenang. Penyerang ini datang pada waktu yang tepat. Luo Binghe membalik tempat tidur dan memantapkan Shen Qingqiu, sementara Zhu Zilang terlempar ke lantai dan untuk sementara masih tidak bisa bergerak. Shen Qingqiu menunduk dan berkata, terima kasih banyak untuk yang tadi. Dengan tingkat kesetiaannya, agar Zhu Zilang tidak menunjuk ke arah mereka dan berteriak, Tuanku. Itu mereka berdua. Tanpa mempedulikan keselamatan pribadinya, itu bisa dianggap karena dia sengaja membantu Shen Qingqiu. Ketika Zhu Zilang mendengar ini, dia menghela nafas dan berkata, bawahan ini bisa mengerti. Shen Qingqiu, mengerti apa? Luo Binghe berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya? Zhu Zilang mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, agar Tuan Abadi Shen mengurangi rasa sakit akibat mabuk cinta, kalian berdua harus bertemu secara diam-diam di tengah malam. Meskipun itu pasti akan menodai reputasimu, itu masih bisa dimaafkan. Shen Qingqiu. Benar saja, dia seharusnya tidak membuang waktu berbicara dengannya. Murid dan tuannya menyelinap keluar dari tenda hanya untuk melihat pasukan ras iblis Nanjiang yang padat dan gelap mengelilingi sesuatu di dekatnya di hutan belantara. Dua sosok seputih salju, bersinar tampak sangat memesona di antara kerumunan. Salah satunya adalah sosok pedang, dingin dan tanpa henti, yang lainnya adalah sosok manusia, dan keduanya memusnahkan serta menghancurkan semua yang dilewati. Blokade terus-menerus diserang, tetapi juga terus diisi ulang oleh tentara ras iblis baru. Seruan kekaguman Tianlang Jun yang tulus melayang bersama angin malam. Teknik pedang yang bagus.
Energi spiritual yang luar biasa. Pendatang baru itu berdiri di atas kepala serigala yang sangat besar yang terbungkus baju besi, yang telah dipenggalnya dengan tangan kosong. Pakaian putihnya murni dengan hanya satu noda darah yang sepertinya telah memercik ke pipinya. Gaya bertarung yang mencolok, sederhana, kasar, menyerang ketika aku mengatakan menyerang, seolah-olah takut bahwa tidak ada orang di kamp musuh yang tahu bahwa dia telah tiba dengan anggun, benar-benar sesuai dengan sifat agresif dan reputasi terkenal yang suka berperang milik puncak Baizan. Itu adalah Liu Qingge. Dua warg seputih salju melintas di antara kerumunan binatang dan berjongkok di kaki Tianlang Jun. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya, dan suara manusia keluar dari mulutnya. "Tuanku, ini adalah Tuan Puncak Baizan, Liu Qingge dari Gunung Changqiong." Tianlang Jun mengangguk. "Aku tahu, tidak heran jika teknik pedang dan energi spiritualnya begitu menakjubkan. Hanya saja, aku tidak yakin mengapa penguasa puncak Baizan tiba-tiba menghormati Nanjiang dengan kehadirannya." Liu Qingge bergerak sedikit ke samping dan pedang Cheng Luan terbang kembali ke tangannya. Dia menjentikkan setetes darah dari ujung pedang dan berkata dengan dingin, "Apakah Shen Qingqiu ada di sini?" Shen Qingqiu merasa sangat tersanjung. "Apa? Tuan Liu yang terkenal datang untuk menyelamatkannya." Luo Binghe melirik ekspresi wajahnya dan mengatupkan bibirnya. Tianlang Jun tiba-tiba melihat cahaya itu. "Jadi, kamu datang untuk mencari Tuan Puncak Shen, dia memang di sini bersamaku." Liu Qingge berkata, "Katakan padanya untuk keluar." Tianlang Jun berkata dengan nada yang tidak jelas, "Aku khawatir dia tidak nyaman untuk bertemu denganmu sekarang. Bahkan jika kamu melihatnya, dia kemungkinan besar tidak ingin kembali ke Gunung Changqiong bersamamu." Shen Qingqiu sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia keluhkan. Liu Qingge menyipitkan matanya. Salah satu warg di kaki Tianlang Jun berkata, "Apa itu puncak Baizan? Dari apa yang saya lihat, itu belum tentu benar. Saya mendengar bahwa Liu Qingge ini bertarung dengan anak nakal Luo Binghe sebelumnya dan kalah berkali-kali, dia sudah lama tidak berhak atas nama ini. Seharusnya disebut Puncak Pertempuran 99 pada tingkat ini." Catatan, Puncak Baizan secara harfiah berarti 100 puncak pertempuran, tetapi mengacu pada sebuah idiom Baizan Baiseng yang berarti selalu menang. Di sini warg mengatakan bahwa itu harusnya disebut 99 puncak pertempuran, bukan 100, karena dia telah kalah dari Luo Binghe. Warg lain melanjutkan, "Tidak, dia harus disebut pemimpin, puncak pertempuran 98. Jika dia menghadapi tuan kita, dia pasti akan dikalahkan juga." Kedua binatang ini sangat sarkastik. Sanjungan dan sarkastik. Setiap kali tidak setuju satu sama lain, mereka akan bertengkar. Dengan ketukan ringan di kakinya, sosok Liu Qingge melesat seperti kilat putih. Tianlang Jun tidak terburu-buru untuk menemuinya dalam pertempuran. Dia dengan sembarangan menjentikkan tangannya, dan darah segar mengalir dari jari-jarinya. Ketika tetesan darah mendarat di tanah, darah itu tidak meresap ke tanah. Sebaliknya, tetesan itu mengembun menjadi bentuk padat dan segera berubah menjadi 6 serigala darah dengan bulu merah, benar-benar mengelilingi Liu Qingge, menggigit dan menyerangnya saat mereka berputar di sekelilingnya seperti lingkaran api. Liu Qingge lebih dari siap untuk tantangan itu. Cheng Luan tersapu, dan semua dari 6 kepala serigala terbang saat mereka berubah kembali menjadi cairan. Namun, ketika pedang berputar, serigala darah dengan cepat membeku sekali lagi dan terus memperlihatkan taring dan mencakar ke arahnya. Meskipun serangannya tepat dan kuat untuk suatu kesalahan, itu tidak menghasilkan hasil yang nyata. Tianlang Jun juga tidak menarik tangannya, yang masih mengeluarkan darah. Saat dia mengulurkannya dengan malas, tetesan darahnya jatuh, dan binatang buas baru muncul tanpa henti. Setelah kehilangan begitu banyak darah, wajah Tianlang Jun tidak memucat sedikitpun. Apakah dia bank darah portabel? Baik atau buruk, Liu Qingge datang untuk menyelamatkannya sehingga Shen Qingqiu tidak bisa terus menonton dengan acuh tak acuh. Dia akan bergerak ketika Luo Binghe melintas, satu langkah di depannya. Tianlang Jun menatapnya. "Seperti yang diharapkan, kamu datang." Luo Binghe berkata dengan dingin, "Si Zun ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak?" Tianlang Jun tertawa. "Zhu Zilang, lihat wajahnya. Melihat ekspresi cemberutnya yang dingin benar-benar membuatku bahagia." Zhu Zilang. Baru kemudian dia menemukan bahwa Zhu Zilang masih belum keluar,
dan dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Ketika musuh bertemu muka dengan muka, mereka pasti akan sangat marah. Liu Qingge hendak berbicara dari samping ketika dia tiba-tiba melihat Shen Qingqiu. Dia lupa semua yang akan dia kritik dan membeku di tempat. Dia berteriak, "Hei!" Shen Qingqiu melambai padanya. Ekspresi heran Tianlang Jun tidak surut, sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Dia berkata kepada Luo Binghe, "Jadi, saat itu, kalian, di dalam, 3 orang." Hanya satu kalimat, 8 kata, tetapi Shen Qingqiu masih mengerti dengan jelas apa yang dia coba katakan. Akhir chapter 65. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.